86 20 60 08. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA mengenai benda yang dapat ditembus oleh cahaya dan pembelokan cahaya untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah praktikum IPA dosen pengampu Ibu Eri Rahmawati, MPD. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan melakukan praktikum yaitu benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Tujuannya untuk mengetahui benda-benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Teori dasar, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, cahaya adalah sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar, seperti matahari, bulan, dan lampu. Dengan sinar, memungkinkan mata untuk menangkap bayangan benda-benda yang ada di sekitar. Salah satu sifat cahaya adalah cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Dengan kacamata bening tersebut, cahaya sinar matahari tetap dapat masuk ke ruangan meski ada penghalang karena jendela terbuat dari kaca bening. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya yaitu yang pertama ada lampu senter, kemudian ada plastik bening, ada kardus, ada karton, satu buah gelas plastik, dan yang terakhir ada triplek. Pertama-tama, saya akan melakukan pada plastik bening. Dapat dilihat bahwa plastik bening dapat menembus cahaya. Kemudian yang kedua saya akan melakukan pada kardus. Dapat dilihat bahwa kardus ini tidak dapat ditembus oleh cahaya. Kemudian yang ketiga saya melakukan pada karton. Dapat dilihat bahwa karton ini tidak dapat ditembus oleh cahaya. Kemudian saya akan melakukan pada gelas plastik. Dapat dilihat bahwa gelas plastik dapat ditembus oleh cahaya. Kemudian yang terakhir, triplek. Dapat dilihat bahwa triplek juga tidak dapat ditembus oleh cahaya. Dari praktikum ini tadi kita dapat menyimpulkan bahwa benda yang dapat ditembus cahaya itu ada dua. Yang pertama, ada plastik bening dan juga gelas plastik. Kemudian, gelas yang tidak dapat ditembus oleh cahaya ada tiga. Yang pertama ada triplek, ada kardus, dan juga ada karton. Kegiatan praktikum yang kedua adalah pembelokan cahaya. Tujuannya untuk mengetahui peristiwa pembelokan cahaya. Teori dasar, pembiasan adalah proses pembelokan arah rambat cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Pembiasan cahaya ini oleh manusia dimanfaatkan dalam berbagai alat optik. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya yaitu yang pertama ada dua buah gelas plastik yang diberi tanda A dan B. Kemudian ada air secukupnya, ada dua buah pensil, dan yang terakhir ada dua buah uang logam. Pertama-tama kita mengambil air terlebih dahulu. Kemudian kita tuangkan ke dalam gelas A secukupnya. Kemudian kita ambil dua buah pensil. Yang pertama kita masukkan ke dalam gelas A, dan yang kedua kita masukkan ke dalam gelas B. Amati apa yang terjadi. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa gelas A yang dimasukkan pensil ini terlihat patah dibandingkan gelas B. Pensil yang berada di gelas B tetap terlihat utuh. Kemudian yang kedua kita ambil dua buah pensil dan kita gantikan dua buah uang logam. Yang pertama kita masukkan ke dalam gelas A dan ke dalam gelas B. Kemudian amati yang terjadi. Dari sini kita bisa melihat
bahwa uang logam yang ditaruh ke dalam gelas A terlihat lebih dangkal dibandingkan uang logam yang kita taruh ke dalam gelas B. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa pensil yang ditaruh ke dalam gelas A akan terlihat bengkok dibandingkan pensil yang kita masukkan ke dalam gelas B. Dan uang logam yang kita masukkan ke dalam gelas A terlihat lebih dangkal dibandingkan uang logam yang kita taruh ke dalam gelas B. Sekian penjelasan praktikum IPA yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.